Nawas bisa mencakul ladangnya meski di dalam penjara. Karena didakwa melakukan pembunuhan kepada Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas ditangkap dan meringkuk di dalam penjara. Sedangkan dia harus mencangkul lahan untuk menanam kentang. Bagaimanakah siasat Abu Nawas agar terlepas dari dakwaan tersebut? Hari itu mungkin apes bagi Abu Nawas. Ketika sedang asik mencakul lahan di ladangnya, tiba-tiba utusan raja datang menjemputnya dengan paksa. Padahal saat itu Abu Nawas sedang menyimpan lahan untuk menanam kentang. Akhirnya Abu Nawas dibawa paksa ke istana dan dimasukkan ke dalam penjara istana. Dakwaan yang diberikan kepadanya sangat berat, yaitu upaya pembunuhan kepada sang raja. Tentu dakwaan ini tidak main-main. Hukuman yang akan dia terima bisa menjadi ancaman kepalanya dipotong atau dipenggal. Namun bukan itu yang membuat Abu Nawas menjadi risau. Dia memikirkan lahannya yang akan terbengkalai jika dia lama-lama di dalam penjara. Sedangkan dia harus segera menanaminya dengan bibit kentang. Di dalam penjara Abu Nawas terlihat gelisah. Kali ini dia benar-benar harus memeras otak untuk menyelamatkan lahan dan bibit kentang serta istrinya. Karena jika mereka tidak menanam kentang, istrinya terancam kelaparan selama dia tinggal. Sementara dia sangat yakin tidak ada satupun orang yang akan bersedia membantu istrinya menyiapkan lahan tersebut. Sedangkan istrinya tidak memiliki cukup tenaga dan stamina untuk mencangkul serta menyiapkan lahan. Di dalam penjara Abu Nawas tidak bisa tidur nyenyak. Makan pun hanya sedikit. Wajahnya terlihat begitu murung, tidak seperti biasanya. Pada hari ketika Abu Nawas memanggil seorang pengawal, "Bisakah aku minta tolong kepadamu?" Ucap dari Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apakah itu?" Ucap pengawal itu tanpa gairah. "Aku ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia yang sangat penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku seorang," ujar Abu Nawas penuh harap kepada pengawal. Kemudian pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, raja segera menyediakan apa yang dipinta oleh Abu Nawas. Di dalam hati raja bergumam, mungkin kali ini ia bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah mendapatkan apa yang diminta, Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku telah menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh raja karena dia ingin mengetahui rahasia dari Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, raja merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka kemudian berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri dari Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya meminta tolong kepada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat dari Abu Nawas kepadanya.
5 hari kemudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Kemudian mereka menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istri dari Abu Nawas belum mengerti siasat dari suaminya. Tetapi dengan bijaksana Abu Nawas membalas, "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali, wahai istriku." Kali ini raja tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Raja semakin mengakui kelebihan akal dari Abu Nawas. Bahkan dia di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan atau tugas di rumahnya. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.